Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafsala Febriani dengan NPM 2019 14501281. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Negeri Prasta PGRI dengan jurusan Pendidikan Ekonomi. Metode pembelajaran yang akan saya lakukan ini dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Strategi Belajar Pembelajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan menggunakan metode pembelajaran berupa metode demonstrasi nih, yang dimana metode ini akan menggunakan alat atau bahan sebagai media pembelajarannya. Nah, benda atau alat tersebut akan saya gunakan pada pembelajaran siswa-siswi dengan kaitannya mengenai percobaan atau simulasi terjadinya erosi. Pertama-tama, mari kita ketahui dulu nih, apa sih itu erosi? Erosi merupakan proses alamiah yang wajar ditemukan di permukaan bumi. Erosi biasa kita temukan di berbagai tempat, bahkan di lingkungan sekitar kita. Jadi, erosi adalah proses pengikisan tanah atau batuan oleh berbagai macam tenaga, semisalnya seperti aliran air, angin, gelombang laut, atau bahkan es. Erosi memiliki istilah khas masing-masing berdasarkan penyebabnya. Misalnya abrasi atau erosi yang disebabkan oleh gelombang laut, atau ekstrasi yang disebabkan oleh es. Nah, apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya erosi? Salah satu faktornya adalah keberadaan vegetasi penutup lahan atau keberadaan tanaman yang ada di atas tanah. Seperti yang sering kita dengar, salah satu cara untuk mencegah erosi adalah dengan menanam tanaman atau pohon. Kira-kira bisa atau tidak ya pohon dijadikan sebagai alat atau media untuk mencegah erosi? Untuk membuktikannya, kita akan melakukan percobaan tentang kaitan antara keberadaan vegetasi atau tanaman terhadap proses terjadinya erosi. Ada beberapa alat dan bahan yang akan kita gunakan diantaranya itu, yang pertama, siapkan 3 botol plastik dengan isi yang berbeda-beda dengan posisi sejajar seperti ini. Pasangkan wadah penampung air di masing-masing mulut botol. Pasang wadah penampung dari botol 1 isi tanah, yang botol 2 kita isi daun kering, dan yang ketiga kita isi itu tanah yang sudah ditanami oleh tumbuh-tumbuhan. Yang pertama ini isi tanah, yang kedua isinya itu daun kering, dan yang ketiga isinya itu tanaman. Langkah kedua, kita akan menuangkan air secara perlahan di setiap botol, dimulai dari botol 1, botol kedua, dan botol ketiga secara berurutan sampai air dapat mengalir ke wadah penampung. Kita bisa langsung menyiram air ke dalam botol yang pertama yang isi tanah sampai wadah penampungnya ini terisi penuh. Kita akan terus tuangin air ke masing-masing botol. Berarti kan dimulai dari botol pertama yang isi tanah. Kita tunggu dia sampai airnya masuk ke wadah penampung. Sembari nunggu, kita bisa langsung isi air lagi ke botol penampung yang kedua. Kita akan terus isi. Lanjut yang ketiga, kita siram air ini ke botol penampung yang ketiga. Kita isi sampai dia itu keluar airnya. Tadi percobaan ketiga media ini, dari yang tanah ke daun kering sama ke tanaman, bisa kita lihat hasil dari wadah penampungnya ini lebih keruh. Ini tingkat keruhnya lumayan. Nah, yang ini lebih jernih.
Tingkat kejernihan air yang tertampung pada tiap wadah itu berbeda-beda. Air yang berasal dari botol plastik pertama paling keruh daripada air yang berasal dari botol plastik kedua dan ketiga. Mengapa demikian? Karena tanah yang terdapat pada botol plastik pertama mengalami erosi intensif sehingga partikel tanah terbawa oleh aliran air dan membuat air yang keluar hasilnya sangat keruh. Air dari botol plastik kedua lebih jernih daripada air yang keluar dari botol plastik pertama karena erosi yang terjadi lebih sedikit, tertahan oleh serasah dedaunan. Air dari botol plastik ketiga terlihat sangat jernih karena erosi yang terjadi sangat sedikit. Karena terdapat tanaman yang ada pada botol plastik ketiga, akar tanaman dapat berfungsi mencegah terjadinya erosi, sehingga erosi yang terjadi sangat sedikit. Air yang keluar pun jadi sangat jernih. Selain itu, daun serasa juga dapat berfungsi mencegah erosi. Namun, kemampuan daun serasa lebih rendah dibandingkan tanaman. Karena tanaman memiliki akar yang dapat mengikat tanah, sehingga erosi yang terjadi bisa sangat-sangat sedikit. Dari percobaan yang kita lakukan, dapat disimpulkan bahwa tumbuhan yang ditanam pada suatu lahan dapat berfungsi untuk mencegah laju erosi. Erosi merupakan suatu peristiwa alam yang bisa berdampak positif dan negatif. Contohnya, erosi yang terjadi di gurun dapat menghasilkan ketampakan alam yang dapat digunakan untuk spot bersuah foto jika kita mengunjungi lokasi tersebut. Ketampakan alam tersebut merupakan dampak positifnya. Nah, sedangkan dampak negatifnya adalah erosi dapat mengikis lapisan tanah bagian atas yang merupakan lapisan tanah yang subur, yang biasanya terdiri dari material organik. Jika tanah bagian atas terkikis, maka tanah akan kehilangan kesuburannya dan menjadi tanah tua karena hanya tersisa material-material yang tidak dibutuhkan oleh tanaman. Oleh karena itu, kita harus melakukan penghijauan dengan menanam tanaman. Kita dapat memanfaatkan lahan kosong atau halaman di sekitar rumah untuk menanam berbagai jenis tanaman sesuai selera kita. Demikianlah metode demonstrasi yang saya gunakan, menggunakan alat atau bahan dalam percobaan atau simulasi terjadinya proses erosi. Semoga materi tersebut dapat dipahami atau dapat membantu siswa-siswi yang sedang mempelajari materi tentang proses terjadinya erosi. Sekian, jika ada kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.